seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara di pagi yang indah ini. Saya percaya saudara dipelihara, dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan, sehingga saudara dalam keadaan sehat walafiat. Bisa bilang amin? Haleluya. Untuk menyambut renungan di pagi ini, kita satu di dalam doa. Ucapan syukur pertama-tama kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Semalaman kami boleh istirahat tidur dengan baik, dan pagi ini pula kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya di pagi ini kami rindu mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami lewat suara gembala. Mari Tuhan, berfirmanlah dan nasihatilah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema pagi ini saudara, yaitu yang berpihak kepada Tuhan mendapat kasih karunia. Terambil dari Keluaran 32 ayat 26 yang berbunyi demikian. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Saudara-saudara, ketika Musa berada di atas gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan, orang-orang Israel tidak sabar menunggu. Mereka berpikir Musa mengulur-ulur waktu untuk turun. Orang-orang Israel mendesak Harun untuk membuat bagi mereka patung berhala untuk disembah sebagai pengganti Tuhan yang hidup. Mereka bersepakat melepaskan semua perhiasan emas mereka dan meleburnya menjadi sebuah patung, yaitu patung anak lembu emas untuk disembah. Hal ini menimbulkan murka Tuhan, sehingga ia menyebut mereka bangsa yang tegar tengkuknya. Bacalah ayat 9 saudara. Ketika Musa turun dari gunung Sinai sambil membawa kedua loh batu yang berisi hukum Tuhan yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri, ia melihat orang-orang Israel menari-nari sambil menyembah patung lembu emas tersebut, yaitu buatan tangan manusia. Mereka begitu mudahnya melupakan Tuhan yang hidup dan berpaling kepada berhala. Dengan kemarahan yang besar, Musa pun menghancurkan patung anak lembu emas itu di hadapan orang Israel. Pada kesempatan itu pula,
Berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan, menantang bangsa Israel untuk membuat pilihan hidup. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Demikian perkataan Musa. Dari ke-12 suku yang ada di Israel, hanya ada satu suku yang memihak kepada Tuhan, yaitu kaum Lewi. Berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Karena suku Lewi memilih untuk taat kepada Tuhan dan tidak mengikuti arus mereka untuk menyembah kepada berhala, maka mereka pun mendapatkan kasih setia Tuhan. Suku Lewi ini pun menjadi istimewa dan dikhususkan oleh Tuhan, yaitu menjadi imam bagi Tuhan. Padahal Lewi bukanlah anak pertama dari keturunan Israel atau Yakub. Nah saudara, memihak Tuhan berarti tetap berada on the right track, hidup di jalurnya Tuhan, hidup benar dan tidak terbawa arus. Biasanya orang akan memilih suara mayoritas daripada minoritas, atau memilih untuk berkompromi dengan dosa karena takut dimusuhi, dikucilkan, atau dicap sok rohani. Nah saudara, jadilah seperti orang-orang Lewi yang hanya berpihak kepada Tuhan, tidak ikut arus mayoritas. Itu sebabnya lewat firman ini kita disadarkan di bawah kolong langit ini tidak ada yang kita sembah kecuali Bapa di sorga yang telah mewujudkan dirinya kepada kita sebagai manusia dalam wujud Yesus Kristus. Dialah Sang Mesias, dialah Logos yang telah menjadi manusia, dialah Juru Selamat dunia yang telah mengangkut dosa-dosa kita semuanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, janganlah saudara sampai tergiur menyembah kepada ilah-ilah berhala bagaimanapun bentuknya, dengan tujuan apapun. Nah saudaraku, kita tidak boleh melakukan hal itu, karena itu akan menyakitkan hati Allah dan murka Allah. Saya tutup dengan kalimat ini yang terambil dari Bilangan 8 ayat 14. Karena memilih untuk hidup takut akan Tuhan, suku Lewi mendapatkan kasih setianya. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang memberikan nasihat kepada kami. Kami tidak boleh menyimpang daripada kebenaran. Hanya Engkaulah satu-satunya yang patut kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni kalau ada orang Kristen yang masih menyembah kepada berhala dalam bentuk apapun. Itu sebabnya kami mau mendengar firman-Mu yang disampaikan lewat renungan di pagi hari ini. Sucikanlah hidup kami, sucikanlah rumah kami, supaya tidak ada berhala dalam bentuk gambar ataupun benda apapun, jimat-jimat, opo-opo dan sebagainya. Semuanya bersih dari rumah kami, supaya kami tidak mendapatkan murka Allah. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini kegiatan kami. Tuhan selalu menggembalakan kami, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Seluruh keluarga kami, usaha kami serahkan di dalam naungan Tuhan. Tuhan yang selalu membuka jalan dan memberikan berkat kepada kami. Berkati semua pendengar yang telah mendengar renungan di pagi hari ini. Mereka berpihak kepada Tuhan, dan mereka menjadi anak Tuhan yang istimewa dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan Tuhan memberkati. Tetap semangat. Shalom.